عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الشهادات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah subuh yang kami muliakan, Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, Ustaz Tom dan seluruh pengurus masjid yang saya muliakan, Bapak pimpinan yang hadir, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita sekalian dan keluarga kita. Kaji kita pada pagi hari ini, kita akan bahas hadis yang termuat dalam kitab Arba'in Nawawi. Kita akan membahas hadis Ad-Dinun Nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim hadis sahih. Dari Abi Ruqayyah. Ruqayyah ini nama putrinya, orang Arab, kadang bawa nama anaknya untuk nama dirinya, namanya laqab, ya. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di tahun ke-9. Dia terkenal dengan hafalan Al-Quran dan rajinnya qiyamul lail, dan kalau salat malam dia hatam Al-Quran di dalam salat. Bahkan disebutnya 2 rakaat itu hatam Al-Quran. Kalau kita hatam kulhu, hatam an-nas, ya. Ad-Dari ini adalah nama kampungnya, di mana ada kampung Kristen, karena memang kakeknya ini masih agama Kristen. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitab Allah, wa li rasulihi, untuk rasulnya Allah, wa li ammatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga umat muslimin semua. Diriwayatkan oleh hadis Muslim. Hadis ini dimuat dalam beberapa hadis, termasuk Bukhari juga memuat, dan juga para sahabat meriwayatkannya. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini hadis pendek akan tapi cukup mewakili daripada banyak hadis. Di sini dikatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Padahal agama kan isinya tidak hanya nasihat, berbagai macam isinya. Ada tentang keluarga, tentang bahkan sampai kenegaraan pun ada dalam agama, kan gitu dibahas. Tapi di sini disebut ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Seperti halnya kalimat al-hajju arafah, haji adalah arafah. Padahal haji tidak hanya arafah, ada sa'i, ada ada tawaf, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah, kan itu haji. Tapi Nabi menyebutkan al-hajju arafah, haji adalah arafah. Artinya apa?
Artinya inti daripada haji atau pokok yang paling pokok dalam haji adalah Arafah. Nah, di sini dikatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Jadi nasihat adalah suatu hal yang sangat penting, sangat-sangat penting di dalam agama. Nah, nasihat itu apa? Nasihat itu adalah secara lughatan khalasa, murni, ya. Khalasa artinya murni, atau nasaha itu artinya bersih. Jadi arti nasihat secara lughah adalah murni atau bersih. Secara istilah, nasihat iradatul khair lil mansukhi lahu, keinginan untuk baik bagi orang yang mendapatkan nasihat. Jadi keinginan baik untuk orang yang menerima nasihat. Ya, ini yang menyampaikan adalah Imam Nawawi. Atau juga nasihat itu berarti menambal atau menjahit sesuatu yang robek, sesuatu yang koyak, itu nasaha atau nasihat, itu diantara artinya adalah menjahit. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, karena agama disebutkan sebagai nasihat, maka kedudukan nasihat sangat penting. Dan di sana ulama membagi nasihat itu ada hukumnya fardu kifayah, ada hukumnya fardu ain. Ada fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah bagi semua kaum muslimin. Jadi kita adalah berkewajiban, masing-masing berkewajiban untuk menyampaikan atau memberikan nasihat kepada orang lain. Ya. Ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas litamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di dunia ini untuk amar ma'ruf nahi 'anil munkar, memberikan nasihat, memerintahkan yang baik dan mencegah hal yang munkar, wa tu'minuna billah, dan memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempunyai kewajiban masing-masing untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan itu sebagai ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu walaupun dengan satu ayat. Jadi ballighu anni, sampaikanlah olehmu apa yang kau dapatkan dari saya walaupun hanya satu ayat. Jadi di sini tentunya tidak tampil di panggung, tidak tampil di mimbar. Ini adalah nasihat yang sifatnya umum kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada teman. Kalau kita tahu, maka ada kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian nasihat atau perintah yang baik itu juga fardu ain, fardu yang tadi fardu ain ya, yang pertama itu setiap individu ya. Nah, kalau fardu kifayah adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang sifatnya lebih luas atau lebih mendalam. Di sini disebut sebagai orang-orang yang profesional, kayak ustadz, kayak kiai, kayak guru-guru, menyampaikan hal-hal yang baik secara profesional di mimbar-mimbar, di sekolahan-sekolahan, di pesantren. Ini adalah sifatnya fardu kifayah. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, di sana disebutkan orang yang menerima nasihat itu ada kalanya bagaikan lahan yang tandus, ya, di mana lahan yang tandus itu ditanam apapun nggak akan tumbuh, ya. Ada juga
sang penerima nasihat ini bagaikan lahan yang subur, sehingga begitu dia mendapatkan benih apapun, bahkan benihnya mungkin bukan benih yang unggul, akan tetapi dia atau benihnya ini bisa tumbuh karena lahannya adalah lahan yang subur. Kita termasuk lahan yang tandus atau lahan yang subur, Pak, kira-kira, Bu? Nasihat setiap waktu, setiap saat, tapi karena memang lahannya tandus, ya nggak maju-maju gitu. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita termasuk yang lahannya subur, jadi dinasihatin sedikit itu langsung respon, langsung bisa hidup gitu. Iya, mungkin kalau lahannya subur di komplek besar ini subuh nggak muat ya. Yang hadir kita mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini sahabat-sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu intinya adalah berbuat baik, kan gitu ya. Agama itu adalah ad-dinun nasihah, artinya agama adalah intinya berbuat baik. Nah, kalau ada intinya berbuat baik, di sini dikatakan liman, Rasul menjawabnya lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li amdal muslimin wa ammatihim, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada pemimpin kaum muslimin dan juga umatnya. Di sini Imam Nawawi, lillah itu maksudnya apa? Berbuat baik kepada Allah, bukan nasihat kepada Allah, tapi berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dikatakan bahwa yang pertama memberikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya, karena banyak orang-orang itu dia beriman kepada Allah tapi wa ma qadarallaha haqqa qadrih, dia tidak menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Allah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna dan bersih dari segala sifat-sifat kekurangan, maka kita tempatkan Allah sebagai zat yang tidak ada duanya, tidak dimisalkan atau disamakan dengan makhluk. Baik kita mensifati maupun kita mensifati Allah maupun kita menyikapinya. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang ulia, ya, adalah sikap bagi seorang mukmin yang baik. Banyak orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat yang salah atau menyebut Allah dengan pola pikir yang salah. Misalnya gini, coba kita konfirmasi kepada Bapak semuanya. Ketika ada kalimat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan di situ kira-kira artinya tangan berwujud tangan benda atau tangan berwujud kekuasaan, mana yang lebih pas? Apa, Pak? Kekuasaannya. Kalau misalnya ada kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy yang tinggi, itu artinya Allah nongkrong di sana atau Allah menguasai arsy yang tinggi, mana yang pas? Allah menguasai arsy yang tinggi atau Allah berada nongkrong wujud di sana, mana yang pas? Menguasai, Pak. Ada satu lagi, setiap jam 3 malam Allah yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Nah, turunnya baikan kita turun atau manusia atau siapapun turun melalui tangga sebagaimana orang turun, atau turun rahmatnya, mana yang benar? Setiap jam 3 malam Allah turun ke langit dunia, maknanya Allah turun rahmatnya sampai pada langit dunia, atau Allah turun sebagaimana orang turun, mana yang pas? Rahmatnya yang turun. Nah,
banyak sekali pemahaman-pemahaman yang letterlock seperti itu, yakni Allah turun ya turun, Allah di arsy yang tinggi, Allah nongkrong di sana. Itu banyak yang difahami secara seperti itu, yang akhirnya pasti salah. Kenapa? Karena Allah disamakan dengan makhluk, walaupun turunnya terserah Allah atau keberadaannya terserah Allah, akan tapi kalau Allah berada di arsy istawa adalah dia makomnya di situ, maka itu adalah jelas salah. Baik. Jadi kewajiban kita dalam hadis ini, nasihat untuk Allah, artinya kita bersihkan Allah dari sifat-sifat nakis dan kita berikan kepada Allah sifat-sifat yang kamaliyah. Kamaliyah adalah sifat-sifat yang sempurna. Kemudian wal qiyami bi ta'atihi, dan kita mendirikan perintah-perintahnya dengan taat, wastinabi an maksiatihi, dan kita menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan, wal hubbu fihi, dan mencintai Allah, wal bughdhu fihi, dan kita marah karena Allah. Ya. Kalau definisi takwa itu diantaranya kan hubbul jalil, cinta kepada Allah, wa itsba'ut tanzil, mengikuti perintah-perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Yang ketiga adalah yazdadul yaumir rahil, hari-harinya sibuk untuk mencari bekal hidup setelah mati. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan poin pertama itu takwa itu adalah hubbul jalil, mencintai Allah. Nah, dan Rasul pernah bersabda, demi Allah tidak beriman sampai aku lebih dicintai daripada keluargamu, anak, istri, dan seterusnya. Rasul mengatakan demi Allah tidak beriman, iman seorang tidak sempurna sehingga Allah lebih dicintai, aku lebih dicintai daripada yang lain. Maka di sini termasuk salah satu memberikan hak kepada Allah, kita mencintai Allah, jangan mencintai yang lain. Kita mencintai Rasulullah, kita tunda cinta yang lain. Begitu juga kita diperintahkan wa muwalatum man ata'ahu, dan kita berdamai, kita bergabung dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, artinya kita dukung orang-orang yang taat kepada Allah. Begitu juga kita bermusuhan dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dengan orang yang berbuat maksiat jangan kompromi, dengan orang-orang yang berbuat dosa jangan kompromi. Ada sebuah keterangan, banyak orang-orang yang masuk ke neraka gara-gara dia berzina, dia minum khamar, dia berbuat maksiat besar, padahal mereka tidak melakukan. Ketika dikonfirmasi, kenapa saya dimasukkan ke neraka walaupun kamu tidak mengikut, tidak mabuk, tidak berzina dan seterusnya, tapi kamu setuju dengan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Jadi bahwa orang-orang yang setuju dengan perbuatan maksiat di sekitarnya, maka dia dihukumi, atau kalau tidak dia ikut memberikan nasihat, dibiarkan, maka dia termasuk dari golongan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iya, maka di sini dikatakan kita kompromi dengan orang-orang yang taat dan tidak kompromi dengan orang-orang berbuat maksiat. Ya, misalnya kita tidak berbuat maksiat, tapi kita membuat sarana maksiat, ya, wah itu sudah otomatis. Yang pro saja bahaya, Pak, apalagi kok membuat sarana maksiat. Walaupun dia seorang yang soleh, tapi karena dia punya akses perbuatan maksiat itu hadir karena dia yang menyediakan, maka dia dapat jariah kemaksiatan, jariah dosa-dosa tersebut. Berikutnya adalah wajahadin fisabilih, kita jihad di jalan Allah, dan juga i'tiraf bi ni'mati wa syukrihi 'alaiha, kita menyadari rahmat yang Allah berikan dengan syukur, dan juga kita menyadari bahwa musibah juga datang dari Allah, ada syukur dan sabar di sana hidup.
Jadi yang pertama nasihat kepada Allah bukan menasihati Allah, tapi bagaimana kita memurnikan iman kita kepada Allah, kita melaksanakan hak-hak Allah, dan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan kita juga tadi berjihad di jalannya serta bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Di sini tentunya adalah Al-Qur'an. Wa amma nasihah li kitabihi subhanahu wa ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah ta'ala. Artinya nasihat kepada kitab, kita beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Wa tanzilu la yusabbihu syai' min kalamil khalqi. Kita yakin bahwa kitab firman Allah yakni Al-Qur'an itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan kalam makhluk. Jadi Al-Qur'an adalah bicaranya Allah, firman Allah, itu kata-katanya Allah. Ini luar biasa, Pak. Ya. Bagaimana kalau surat presiden jatuh ke Bapak, kira-kira gimana, Pak? Ada surat presiden khusus diperuntukkan untuk Bapak, kira-kira mulia apa enggak itu? Wah, mulia banget tuh, isinya kan pasti dahsyat. Nah, kalau dulu ada surat dari kekasih zaman dahulu ya, kirim surat, istimewa banget ini. Ini surat dari Allah ya kepada kita, instruksi dari Allah atau surat cinta dari Allah. Tadi ayat yang dibaca di rakaat pertama, subhanallah, dahsyat sekali. Surah surah Al-Hadid ya, yang diawali dengan subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Ya, semua bertasbih, persada alam raya bertasbih kepada Allah. Langsung muncul persada alam raya bertasbih kepada Allah. Kira-kira kita disertakan apa enggak? Pagi ini kita disertakan, Pak, untuk bertasbih kepada Allah. Kan dalam kan ada gunung, ada lautan, ada binatang-binatang ternak, ada binatang melata, ada pepohonan, semua bertasbih kepada Allah. Gemuruh banget. Pagi ini kita diajak bersama-sama bertasbih kepada Alhamdulillah. Tapi anak kita masih tidur, istri kita tidur, aduh nangis kita. Atau bahkan kadang kita hadir dalam upacara tasbih itu, kadang kita lena. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah kalamullah, firman Allah yang harus dimuliakan. Hadirnya kalamullah dengan prosesi yang luar biasa dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi teragung Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan atau dihafal oleh orang-orang suci. Ya Allah, luar biasa, Pak. Maka dengan kitabullah seperti itu, kita meyakini bahwa itu adalah kalam yang paling mulia. Kalam yang paling mulia. Kalau Bapak tahu tentang apa yang dibaca tadi dengan irama yang indah tadi, pasti Bapak akan mengatakan, aku mau bayar bacaan seperti ini. Kebayang sama saya berani bayar kalau saya sholat bisa seindah ini, kan gitu ya. Baik. Wa yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalqi, dan enggak mungkin ada makhluk yang bisa membuat kalam yang sehebat itu. Yang pertama, untuk membersihkan Al-Quran seperti itu. Nasihat kepada Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat agung. Gak mungkin ada kalam makhluk yang sehebat itu, seindah itu, isinya sedahsyat itu, kitab yang begitu besar bisa dihafal bahkan oleh anak-anak kecil, bahkan oleh orang yang ada kekurangan keterbatasan fisik. Tunanetra, Pak. Ya Allah, banyak orang tunanetra hafal. Anak kecil yang keterbelakangan itu siapa namanya, yang usia 4 tahun bisa hafal Quran, padahal dia untuk jalan nggak bisa, ngomong nggak jelas, begitu membaca Al-Quran fasih 30 juz hafal. Ya Allah. Ada orang Indonesia, anak Indonesia yang ikut MTQ Hafid di Mesir, juara internasional, siapa namanya? Musa. Di sana disebut sebagai Syekh Musa, walaupun kecil disebut Syekh Musa. Ya Allah, dahsyat sekali. Itulah Al-Quran, Pak. Al-Quran. Maka siapa yang berdamai dengan Al-Quran, siapa yang akrab dengan Al-Quran, bahkan siapa yang hafal Al-Quran, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah fil ar.
keluarga Allah di muka bumi. Coba disebut sebagai keluarga Allah, luar biasa itu, keluarga Allah di muka bumi. Summa ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Allah, wa tilawatuhu haqqa tilawatih, mengagungkan Allah dan membaca dengan benar-benar membaca. Tilawatil Quran itu membaca Al-Quran, menjaga tajwidnya, qiraatnya, bahkan makharijul hurufnya, mulai dan berhentinya, termasuk lagunya. Ya. Jadi bacaan Al-Quran, nggak ada bacaan di dunia ini yang diatur sedemikian rupa, kapan kita mulai, kapan kita berhenti, kapan kita mulut terbuka, kapan tertutup, kapan ada di tenggorokan. Itu dalam bacaan Al-Quran diatur betul, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bisa membaca Al-Quran, hanya bisa membaca begitu, itu belum tilawatil Quran, Al-Quran. Kalau tilawah itu menjaga aspek-aspeknya dengan baik. Jadi Bapak termasuk orang yang tilawatil Quran atau qiraatul Quran, karena ulama membedakan antara tilawah dan qiraah atau qiraah. Membaca disertai dengan mentadabburi maknanya. Jadi tilawah termasuk di dalamnya adalah mentadabburi maknanya. Artinya apa? Isinya direnungkan. Wa tahsiniha wal khusyu' inda, dan juga disunahkan untuk tahsin. Tahsin di sana adalah apa? Berlagu, Pak. Jadi ada ghayahnya, ada seninya, Pak. Bapak baca Quran ada seninya apa enggak? Kalau salat zuhur, salat asar enggak ada seninya, itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, cepat banget kan gitu. Di sini ada tahsinnya, di mana Rasul bersabda, tidak pernah Allah memberikan izin sesuatu yang lebih daripada membaca Al-Quran untuk diindahkan. Jadi membaca Al-Quran dengan indah itu sangat dianjurkan oleh Allah. Maka sekali-kali boleh kita mendengarkan tilawah para juara di sini gitu ya. Kita dengarkan saja tilawah para juara internasional, nasional, bacanya bergantian, namanya adalah haflah tilawatil Quran. Nanti sedikit kita terangkan maknanya, baca lagi untuk menyentuh hati kita untuk makin cinta dengan Al-Quran. Kadang kalau kita kan sering mendengarkan, senangnya itu ceramah yang ketawa-ketawa. Coba nanti jangan sekali peringatan jangan dengan ceramah, tapi dengan tilawah. Ini tradisi kawan-kawan dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran sering mengadakan seperti itu, sehingga selesai situ kita ada pahala mendengarkan Al-Quran, kita mendapatkan kesejukan dalam mendengarkan irama-irama Al-Quran. Wa tahsiniha. Baik. Wal khusyu' indah, dan khusyuk dalam baca Al-Quran. Wa iqamati hurufi fi tilawati. Berikutnya adalah wa tasdiq bima fihi wal wuquf ma ahkami. Kita membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kita juga mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Di samping kita membenarkan, kita melaksanakan hukum-hukumnya, wa tafahumu ulumihi, dan kita memahami ilmunya, wa amsalihi, dan juga amsal-amsal yang ada dalam Al-Quran. Di sini dikatakan bahwa kita diwajibkan untuk tafahum. Tafahum itu mencoba untuk memahami gitu, Pak. Memahami tentang ilmu-ilmu yang ada Al-Quran sangat banyak, dan juga wa amsalihi, dan imsal atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan banyak sekali perumpamaan, Pak. Ya, misalnya saja ayat yang mengatakan daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang thayyib, bagaikan pohon yang thayyib di mana akarnya menghunjam ke tanah, daunnya sangat rindang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahin, dia memberikan buah-buahnya setiap saat ya. Jadi kalimat yang indah, bagaikan pohon yang indah, yang kuat, akarnya menghunjam ke tanah, daunnya ke atas, dan memberikan buah. Itu perumpamaan kalimat yang ini. Ai kalimatul mukmin, orang-orang mukmin itu seperti itu, Pak.
Orang-orang mukmin gambarannya seperti itu. Orang-orang mukmin yang di dalamnya menyimpan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya. Kita juga tahu amsal dalam Al-Qur'an, misalnya perumpamaan orang-orang yang sedekah seperti sebuah biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, kan gitu. 7 batang, setiap batang 100 cabang, setiap cabang 100 biji. Perumpamaan sedekah 1 rupiah nilainya 700 rupiah, 1000 nilainya 700 ribu, kan gitu. Perumpamaan dalam Al-Quran banyak sekali, perumpamaan dalam Al-Quran. Baik, berikutnya adalah di sini dikatakan wadu'a'u bidu'ahi, dan kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Bapak sudah berapa banyak menghafal doa yang ada dalam Al-Quran? Yang hafal, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah, terus Rabbana dhalamna, apa lagi, Pak? Rabbana hablana, apa lagi? Banyak banget, Pak. Doa-doa dalam Al-Quran itu banyak banget. Dan itu kan Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berdoa dengan kalimat itu. Iya. Allah yang menyuruh berdoa, Allah ngasih resepnya, lalu Allah yang mengabulkan atau yang menolak. Pasti resep yang paling bagus untuk dipakai doa adalah resepnya Allah, kan gitu, Pak. Iya, kita kan kadang doa sibuk dengan kalimat-kalimat yang kita karang. Bahkan antara doa dari Al-Quran dan doa yang diberikan sama Ustadz lebih hebat, yang lebih mantap doa yang diberikan oleh Ustadz. Tidak, pasti. Dan Al-Quran itu adalah rangkaian doa walaupun tidak dalam teks doa. Iya. Maka kenapa orang sebentar Al-Fatihah, hajat kita Al-Fatihah, kita doakan orang yang sakit Al-Fatihah, karena inti daripada Al-Quran dalam surat Fatihah, dan itu adalah doa walaupun bentuknya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak semua doa adalah pakai Rabbana, tidak pakai Allahumma. Bahkan saya punya pengalaman, Pak, ini pengalaman di PT IKI waktu mahasiswa. Saya menggunakan ayat untuk doa padahal bentuknya tidak dalam doa. Yang pertama itu tidak doa untuk pribadi tapi kisah seseorang. Misalnya yang pertama saya ingat dulu itu, saya sedang takrir itu membaca Al-Quran diulang-ulang karena masih proses menghafal, sampai pada cerita ketika Musa memberikan minum kepada membantu memberikan minum kepada putri-putrinya Nabiullah Shu'aib, kan pengembala kambing. Saat dia memberikan minum, nunggu orang-orang kuat dulu, 2 perempuan ini. Kemudian Nabi Musa hadir, ditolong, langsung dikasih minum, pulang dia. Nah, begitu sudah memberikan minum kepada kambing-kambingnya putrinya Shu'aib ini, Nabi Musa bersandar di pohon dengan mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bahasa lainnya itu, Tuhan, saya ini lapar, kan lari dari negerinya sampai kota Madian, kan gitu, kampung Madian. Di situ sudah kecapean, dia mengatakan, Tuhan, Kau mengetahui orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Saat itu memang saya sedang lapar, saat itu saya tidak punya duit, saat itu saya kepepet, mau ngutang juga nggak pernah ngutang, nggak takut. Saya pakai sujud tuh, Pak, ayat tuh, Pak. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta. Belum juga selesai sujud sudah ada yang ketok pintu, tok 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 tok. Holis, katanya. Ayo ikut ustadznya, yang ngetok dosen, Pak, namanya Pak Ilham. Kenapa Ustaz? Ada undangan baca Quran. Loh, saya bukan qori, Ustaz. Enggak, saya tahu Anda qori walaupun tidak. Siapa yang mesti harus diganti? Ini qori terkenal, Pak. Saya menggantikan qori terkenal, sebuah upacara besar. Ya Allah, pulangnya kenyang, duitnya tebel. Yang begitu tidak hanya sekali. Misalnya kisah Nabi Isa. Nabi Isa itu kan oleh Allah dikatakan, wahai Isa, apakah kau yang menginginkan dijadikan sebagai Tuhan selain aku? Allah menegur Isa seperti itu, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai anak Allah, anak Tuhan. Nabi Isa menjawabnya apa? Innaka ta'lamu ma
innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa anta 'allamul ghuyub. Wahai Tuhan, Kau mengetahui apa yang terjadi dalam diriku. Aku nggak pernah ngomong begitu. Tapi sungguh aku juga tidak tahu tentang Engkau, wahai Tuhan. Kau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ayat itu kemudian kasusnya sama, saya pakai sujud, saya mohon kepada Allah, langsung turun itu rezeki. Padahal ayatnya tidak dalam ayat doa untuk minta rezeki. Artinya apa? Ayo coba kita mendialogkan diri kita dengan Al-Quran, lalu kita lapor dengan Allah sebagaimana yang kita perlukan gitu. Kita dialogkan diri kita dengan Al-Quran, karena sesungguhnya saat kita membaca Al-Quran itu saat nuzul Al-Quran kepada diri kita. Nuzul Quran sudah turun sejak zaman di mana Rasul mendapatkan Al-Quran, tapi nuzul Al-Quran kepada diri kita adalah saat kita membaca Al-Quran. Kalau kita memahami atau kita memberikan kesempatan bahwa kita sedang diturunkan Al-Quran oleh Allah, saat itu kita bisa menikmati bacaan Al-Quran. Baik, itu nasihat kepada Al-Quran. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sebuah atau sesuatu yang paling agung dalam dunia ini, dan kita harus akrab padanya, mengagungkan, mengikuti anjuran dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Baik. Kemudian nasihat bagi Rasulnya di sini, al-iman bihi wa bima ja'a bihi. Kita mengimani terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tawqirihi wa tamassuk. Tawqir itu mengagungkan, memuliakan, wa tamassuk itu adalah berpegangan dengan apa yang diajarkan Rasul, bi taati dengan taat kepadanya, wa ahya'i sunnati dan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi yang namanya nasihat kepada Rasulullah di sini maksudnya kita berpegang teguh kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh taat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana Pak, kita sudah menghidupkan sunnah Nabi? Sudah. Tapi di sini menghidupkan sunnah itu disebutkan dengan penuh kecintaan. Karena di sini dikatakan wa takhalluqi bi ahlaki, dan kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Ya. Jadi kalau kita ini tamasuk bi sunnati atau ihya sunnati, menghidupkan sunnahnya, belum tentu tahalluq bi ahlakin Nabi. Ya. Kita memang sudah sholat sunnah, kita sudah nikah, kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan, tapi akhlak Nabi itu berada di dalam diri kita, di dalam rohani jiwa kita, yang itu menjadi pusat informasi segala sesuatu yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Itu namanya akhlak, Pak. Jadi akhlak itu sifatnya ghariji, sifatnya insting yang sudah menggejala dalam hati, sesaat bisa spontan keluar. Itu namanya akhlak, Pak. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran itu kita mau berbuat itu, ini saya tolong apa enggak ya, saya kasih apa enggak ya, itu pikiran yang main. Itu bukan akhlak, itu adab, itu itu etika. Tapi kalau akhlak, begitu ada orang datang meminta tolong, atau ada orang lewat kelihatan sedih, atau ada orang yang kecelakaan, langsung kita bantu seketika tanpa mikir, itu namanya akhlak. Jadi sesuatu yang menggejala yang bisa keluar saat spontan, itu namanya akhlak. Ya. Jadi sahabat-sahabat mencoba untuk menghidupkan sunnahnya dan juga menghidupkan akhlaknya. Ya, kalau kita mencontoh sunnahnya mungkin sudah banyak, tapi mencontoh akhlaknya sudah seperti apa kita? Kita contohkan misalnya Abu Bakar yang pernah saya sampaikan juga di sini. Ketika itu Abu Bakar dalam khutbah, ya, Abu Bakar ketika itu memiripkan diri dengan Rasulullah dengan bertanya kepada Aisyah, kan gitu ya. Aisyah, apakah ayahmu sudah sama dengan Nabi, sudah mirip dengan Nabi? Oh ya betul, ayah sudah mirip dengan Nabi. Tapi ada ada akhlak Nabi, kebiasaan Nabi yang ayah tidak tahu. Apa itu? Memberi makan kepada orang yang ada di pojok pasar, itu sedekah setiap subuh. Oh ya, kalau begitu besok tolong. Akhirnya disiapkan sama Aisyah roti yang sama yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian ketika itu
begitu dikasihkan rotinya ditimang-timang, nggak sama, hanya mirip saja, nggak sama, hanya mirip saja. Apa yang mirip Pak? Rotinya biasanya lembut, biasanya harum. Yang tangan Rasul kan sangat harum ya. Setelah itu kemudian begitu disuapi oleh Abu Bakar, dia mengatakan, baik aku terima walaupun nggak sama, tapi aku pesan ya sama kamu jangan dekat dengan Muhammad, dia orang gila, dia orang jahat, dan seterusnya. Abu Bakar tertegun, Pak, apakah Bapak setiap mendapatkan roti dari orang yang baik, yang Bapak rindukan? Rasul sudah meninggal nih. Bapak selalu pesan begitu? Iya, aku pesan sama orang baik itu, jangan dekat dengan Muhammad, dia orang jahat. Abu Bakar menangis, Pak. Ya Allah, kalau saya disuruh mencontoh perilakunya saya bisa, tapi kalau saya disuruh untuk mencontoh akhlaknya, setiap memberi makan kepada orang lalu dia diumpat, lalu dia caci maki, mana mungkin bisa datang lagi. Subhanallah, sadaqta ya Rasulullah. Itu akhlak Nabi, Pak. Jadi jangan kita mengklaim baru sedikit-sedikit sudah akhlak Nabi, sudah belum, baru perilaku Nabi bagian terkecil. Maka di sini salah satu nasihat kepada Nabi adalah kita mencintai Nabi dan mencontoh akhlaknya, menghidupkan sunnahnya. Baik, kita persingkat. Dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ini di sini dikatakan dalam keterangan Imam Nawawi, kita diperintahkan untuk baik kepada mereka, mengikuti pola-pola mereka, memberikan nasihat dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang yang lembut, ya. Tidak boleh tidak boleh memberontak, tidak boleh berbuat kasar dengan pemimpin-pemimpin kita. Dan kita mengikuti apa yang misalnya kalau di sini dikatakan kita makmum di belakang mereka. Mohon maaf, yang namanya pemimpin itu bukan hanya pemerintah, tapi RT juga pemimpin, pengurus masjid juga pemimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini dikatakan tidak boleh ngomong keras, ikuti mereka dengan selama mereka berada pada jalan Tuhan. Demo kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Memburukkan boleh apa enggak? Enggak boleh. Dalam Islam enggak ada. Dalam Islam enggak ada memburuk-burukan dengan demo, dengan kalimat-kalimat yang memojokkan, enggak ada dalam Islam. Kalau memberikan nasihat, nasihat yang ma'ruf dengan lembut dan didatangi secara personal. Enggak ada itu demo-demo dengan kalimat-kalimat kasar. Itu Islam seperti itu. Jadi sekali lagi, pemimpin bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin di antara kita. Ya, karena pasti yang namanya manusia berbuat banyak ada kesempatan berbuat salah, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mempunyai tugas besar, tugas berat, pasti banyak kelemahan, banyak kesalahan. Maka yang makmum harus dengan cara ma'ruf, yang makmum harus dengan cara baik untuk mengingatkan. Dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Seandainya tidak ada nasihat, maka akan terjadi kesalahan yang berlarut-larut. Karena itu maka nasihat sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, karena itu maka hadis yang pendek itu ad-dinun nasiha sungguh sangat berarti, sungguh sangat strategis untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan keimanan dan ketakwaan kita. Saya kira itu saja, nanti bisa dikembangkan dalam bentuk pertanyaan. Silahkan ada tanya jawab. Jam 6 kita selesai, silahkan.